حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظ. Nelayan menangkap ikan tongkol, dijual ke pasaraya. Jangan ada sedih dan dongkol, mari kita tonton podcast dengan hati gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen, juga seorang dokter, seorang praktisi, aktivis, dan juga sedang bersekolah, melanjutkan sekolahnya S3. Masya Allah. Assalamualaikum, Dr. Gigi Ardiansyah S. Pawinru, spesialis ortodonti konsultan. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Boleh saya panggil Dr. Ardi ya? Boleh. Masya Allah ya. Mungkin boleh perkenalan dulu dok sedikit biar pemirsa lebih mengenal lebih dekat. Tapi sebelum itu di catatan saya ada bahwa dokter ini kelahiran tahunnya dirahasiakan atau boleh disebut dok? Boleh disebut. Kelahiran tahun 1979 tapi cukup awet muda ya, kita lihat masih kayak umur 20-an dok. Kemudian aktivitasnya staf dosen FKG Universitas Hasanuddin, Ketua Prodi PPDGS Ortodonti FKG Unhas, Sekretaris Jenderal Masika Ijmi Nasional, dan Sekretaris PDGI Sulselbar. Masya Allah. Mungkin bisa ditambahkan dok aktivitas yang sedang dilakukan hari ini. Mungkin dari saya kurang lengkap. Udah lengkap itu. Sudah lengkap, Masya Allah. Sekarang lagi sekolah S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Masya Allah, melanjutkan S3. Ya. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu moto hidupnya seperti apa dok? Saya baru-baru ini aja lah menentukan bahwa moto saya itu berbuat baik aja terus. Berbuat baik aja terus. Ya. Berbuat baik itu nggak aja loh dok. Berbuat baik itu sangat bagus, Masya Allah. Kemudian kalau statusnya mungkin ada yang penasaran dok, masih single atau sudah ada yang memiliki? Ya saya menikah pasti karena anak saya ada di sini kan. Masya Allah, luar biasa. Saya 4. 3 di sekolah di Almiruni, SMP dan SD. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kan dokter kan spesialis ortodonti konsultan. Ya. Boleh saya bertanya tentang seputar kesehatan ya dok ya, terutama kesehatan mulut dan gigi. Nah mungkin di antara pemirsa semua ada yang belum tahu ortodonti itu maksudnya seperti apa dok? Ya. Kalau ortodonti ini salah satu ilmu atau cabang ilmu di ilmu kedokteran gigi. Jadi lebih dikenal kalau masyarakat itu BL. Jadi untuk untuk merapikan gigi masyarakat, untuk kalau ada giginya yang maju, terbuka, kemudian berjejal, itu tugas kita. Kenapa? Ini penting karena bukan soal kecantikan sebenarnya, bukan soal estetik, tapi fungsi mulut itu untuk yang pertama pengunyahan, yang kedua pengucapan. Nah ini kalau fungsi maloklusi, maka tiga fungsi itu, fungsi pengunyahan, pengucapan, dan estetik itu akan mengalami gangguan. Nah kalau mengalami gangguan, keseimbangan tidak tercapai, maka akan banyak penyakit yang muncul. Nah jadi misalkan kalau giginya miring, kiri kanan, sama saya selalu analogikan itu pintu ya. Kalau pintu itu engsel atas dan engsel bawah tidak tepat, maka akan bunyi. Dan kalau sudah bunyi, lama-kelamaan rusak pintunya. Nah ini sama dengan hubungan antara rahang atas dan rahang bawah itu, kalau tidak pas dengan yang normalnya, idealnya, maka itu akan menyebabkan kerusakan. Nah pada sendi di sini, sendi temporomandibular joint namanya. Nah kalau terjadi kerusakan ini banyak dampaknya salah satunya
mulut tidak bisa terbuka, ada sakit pada migrain, sakit pada telinga, hidung, kemudian sampai punggung, bahu. Kemudian pengunyahan yang tidak normal menyebabkan lambung bekerja keras. Nah, lambung bekerja keras menyebabkan penyakit pada lambung. Nah, itu dampak secara sederhananya. Makanya perlu dilakukan perawatan. Berarti nggak cuman fungsi estetik saja ternyata ya? Enggak. Tadi ada 3 fungsi ya dok ya? Ya, kalau mulut itu dengan 3 fungsi. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ini siapa, kemana misalkan yang ada masalah seperti yang disebutkan oleh dokter itu, kemana seharusnya masyarakat menuju? Apakah ini yang jadi soal kan karena pengetahuan masyarakat tentang BHL ini masih sangat rendah ya. Banyak sekali yang berpikir bahwa BHL itu simsalabim dipasang langsung sembuh. Nah, itu yang merugikan. Jadi perawatan gigi ini sangat penting. Yang diperhatikan adalah kesesuaian dan bagaimana melakukan perawatan. Jadi bukan pemasangan. Kalau pemasangan anak SD pun pintar. Tapi ini karena kita mau merawat giginya agar dari rusak menjadi bagus, agar dari yang tidak pas menjadi pas, maka kita perlu ke dokter gigi spesialis orto. Jadi perkembangan dunia kedokteran gigi itu sudah berkembang sedemikian rupa. Kalau dulu dokter atau dokter gigi itu kayak kayak raja, bisa semua. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi sudah mendalam. Nah, makanya dokter gigi spesialis ini sudah mulai ada di Makassar, sudah lumayan. Kalau di Jawa sudah banyak sekali, sudah ratusan. Kalau kita masih 10-an. Nah, kita juga di Unhas sudah ada PPDGS-nya, ada terbuka untuk perawatan yang murah tapi dilakukan dengan profesional. Berarti kalau yang khususnya di Kota Makassar ini bisa kemana aja dok misalkan? Ya, kalau saran saya yang pertama tentu ke klinik-klinik yang punya spesialis orto. Karena ini perawatan pemasangan BHL ini tidak dipelajari di dokter gigi di fakultas S1, tapi memang di PPDGS. Yang kedua, kita juga sudah punya PPDGS. Jadi bisa datang ke Rumah Sakit Gigi Mulut di Jalan Kardea untuk melakukan perawatan BHL yang apabila ada bermasalah giginya, baik usia tumbuh kembang maupun usia dewasa. Masya Allah. Nah, ini kan sebenarnya marak ya dok ya di awal-awal tahun 2019 kalau saya nggak salah itu sempat marak BHL yang dijual online. Dijual online bahkan maksudnya di berbagai tempat yang seharusnya tidak menjual BHL itu banyak kita temui. Dan akhirnya yang memasang itu kadang ada siswa-siswa SMA yang memasang sendiri atau bukan tenaga ahli sehingga sampai ada yang mengalami pendarahan di mulutnya. Nah, itu benar ya dok ya beritanya itu? Kalau itu pasti benar. Tadi kan saya kasih logika gitu, bahwa kalau tidak pas pasti akan terjadi kerusakan. Secara alamiah kan dalam Al-Quran tidak ada yang sama. Jadi gigi pun yang berdekatan itu tidak sama. Apalagi satu orang dengan yang lain. Nah, kalau kita beli online, saya kasih gambaran kalau yang cetakannya itu orang Sunda misalkan, terus dipasang ke orang Medan, orang Batak atau orang Toraja, itu pasti tidak pas. Nah, ini kalau online kan tidak ada. Pokoknya tinggal beli aja, seolah-olah semua sama. Nah, kita bikin baju aja kita harus ke tukang jahit, ukurannya ini harus pas dan sebagainya supaya bagus. Nah, kalau tidak ya tentu sakit di badan dan sebagainya. Nah, ini begitu. Kalau tidak pas maka dia akan melukai atau membuat gigi lepas, kemudian luka, dan luka yang berulang-ulang akan menyebabkan
bahasanya kanker, cancer dalam. Jadi kalau luka berulang-ulang ya, pada dalam satu daerah area, kalau luka berulang itu akan menyebabkan Kanker mulut ya? ya. Dan itu banyak sekali, sudah banyak kejadian orang dari pasien-pasien dari tukang gigi datang sudah ya mau diapakan lagi, sudah harus dipotong atau apa dan sebagainya. Dipotong apanya itu, Dok? Rahangnya, Ya Allah. karena kasus-kasus begitu. Masya Allah ya. Nah ini pengalaman saya pribadi, Dok. Saya kan pernah behel ya, Ya. tapi cuman 2 tahun. Dokter gigi sih, Dok. Cuman saya perhatikan gelarnya belum spesialis ortodonti, tapi dokter gigi beliau. Ya. Cuman pas mau dimundurkan lagi, katanya harus dicabut paling tidak 4 gigi ya. Kemudian kata dokternya, sayang ini Mbak, kalau misalkan giginya masih kuat, nanti untuk proses mengunyah kan masih bisa dipakai gitu. Jadi maksimalnya ya segini, hanya sekedar dirapikan biasa. Nah itu bagaimana menurut dokter? Barangkali di luar sana ada yang mengalami sama dengan saya. Ya, yang paling penting kan kalau kami kita ukur tuh, kita ukur kesesuaian oklusinya antara panjang gigi dengan panjang rahang. Yang kedua profilnya pasien. Nah kalau profilnya pasien sangat maju, kita tentu mengadvise pasien bahwa ini harus dimundurkan kalau kita mau dapat estetik. Kemudian kita dapat fungsi pengunyahannya baik, pengucapannya juga baik sama estetik. Tapi kalau pasien mengatakan saya tidak terlalu terganggu dengan majunya, itu tidak masalah. Nah kalau kita mau mundurkan sementara ruangan tidak tersedia, tentu kita harus cabut pasti gigi. Jadi kalau kita harus cabut, kalau misalnya gigi berjejal mau dirapikan, tidak cukup ruangan, ya tentu kita harus melakukan biasanya pencabutannya pada gigi belakang, sehingga tidak terlalu kelihatan. Tapi geraham ya, Dok ya? Geraham kecil namanya. Oh, geraham kecil. Geraham kecil, itu yang selalu dicabut. Nah, kecuali pada gigi yang sudah rusak, misalnya gigi depan tapi sudah rusak sekali, ya kita harus cabut. Soalnya sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri ya, di luar negeri itu kan sebetulnya tidak masalah ya bentuk gigi ya. Nah ini apa bedanya antara orang-orang dari luar negeri sama orang-orang di Indonesia? Orang-orang di Indonesia selalu pengennya gigi itu yang kecil-kecil seperti itu, harus rapi. Apa benar karena posisi hidungnya orang luar negeri lebih mancung, Dok? Oh iya, sebenarnya bukan ini. Justru kalau di orto itu sudah sangat maju di luar negeri. Kalau di kayak Jepang, Korea itu perawatan orto itu selalu dibarengi dengan operasi bedah dan sebagainya, karena memang di sana sangat estetik minded. Iya betul. Jadi justru kalau di Korea kan banyak oplas ya. Kayak di Eropa itu begitu. Biasa. Nah kalau kesesuaian muka, memang kalau kita gigi agak maju sedikit kelihatan karena hidung kita kan cenderung kecil ya, cenderung pendek. Tapi kalau orang bukan pesek ya, cenderung kecil ya. Jadi kalau dia maju sedikit kelihatan. Oh gitu. Kelihatan bahwa ini sudah moneng, protrusif. Jadi ukurannya juga berbeda dengan barat. Kalau justru dia tidak maju sedikit, justru tidak estetik kelihatan. Iya. Makanya saya perhatikan gitu. Kelihatan kempot. Kalau di film-film Jadi dia harus maju sedikit, harus protrusif, ukurannya ini supaya dia sesuai dengan hidungnya yang agak. Kalau dia masuk itu kayak kelihatan orang tua ya. Kalau jadi kempot ya. Nah, kalau orang Indonesia semakin estetik kelihatannya. Oh iya, Masya Allah ya. Luar biasa ini, Dok. Nah, biasanya kalau masyarakat yang datang nih ke dokter, itu biasanya permasalahan yang dihadapi yang paling umum dan paling banyak dirasakan oleh masyarakat seputar ortodonti itu apa, Dok? Banyak sekali ya, jenis-jenisnya. Jadi ada yang giginya maju gitu kan, boneng lah. Ada yang gigitan terbuka, ada yang
terbalik gigitannya, yang atas di belakang, yang bawah depan, ada yang miring-miring, ada yang berjarak, ada yang celah bibir, jadi pos lepas kan itu giginya pasti tidak rapi. Nah, kita rapikan dengan melakukan perawatan behel. Pernah nggak dok merawat orang yang kecelakaan? Oh pernah, banyak. Jadi gitu kan ya? pada saat kecelakaan gigi berubah, jadi gigi berubah, tapi mereka yang sudah dilakukan perawatan bedah, jadi sudah diikat giginya, sudah bagus kembali gigitannya, tempatnya dalam gusinya, tulangnya, baru kita lakukan perawatan untuk mengembalikan ke tempat semulanya. Nah ini saya pernah dengar cerita dari teman saya yang seorang dokter gigi juga dok. Ya. Itu dia sekarang lagi menjaga pasien di ICU yang sedang koma. Ya. Itu dia awasi, maksudnya dia awasi juga giginya. Nah itu seperti apa ya dok ya? Oh mungkin karena koma? giginya lepas kan? Oh. Giginya lepas atau giginya Itu masih bisa dirasakan oleh orang yang koma. Apanya? Kenapa masih butuh Dijaga giginya? Iya. Oh iya, karena kalau dia lepas giginya masuk jalan udaranya. Jadi kalau dia itu yang dijaga. Kalau bisa giginya lepas masuk ke tenggorokan tertutup bisa meninggal. Iya. Itu yang dijaga. Jadi jalan nafasnya yang dijaga. Jalan nafasnya yang dijaga. Tapi sebenarnya sudah nggak terasa ya kalau yang Ya kan penderita kalau koma ya, artinya kalau dia mengatakan itu ya bahwa saya jaga giginya, ya mungkin karena ada gigi palsunya atau gigi pada saat kecelakaan dia lepas, sehingga yang di safety kan itu yang dijagakan itu jangan sampai giginya ini lepas, kemudian masuk ke tenggorokan, akhirnya bisa mati jalan nafasnya. Nah terus ini dok, pernah juga pengalaman dari, kan saya suka ngobrol juga sama beberapa teman dari luar daerah juga. Itu ada salah satu anaknya yang menderita sindrom sehingga tidak bisa menggerakkan hampir seluruh anggota tubuhnya, tapi otaknya masih bekerja dan masih merasakan sakit juga. Jadi itu Uminya pernah cerita bahwa betul-betul harus dijaga ininya mulutnya. Karena kapan sakit sedikit dia mengerangnya pelan, tapi itu sebetulnya sakit sekali begitu menurut Uminya. Apakah memang seperti itu dok ya? Pasti kalau yang begitu kan banyak sekali kasus begitu. Jadi pasien-pasien autis, pasien-pasien itu yang bermasalah misalnya di mulutnya karena susah dibersihkan kan, sehingga sangat mudah terjadi karies. Giginya kalau sakit sekali itu kalau gigi sakit anak-anak itu. Dan itu yang harus dijaga soalnya kalau untuk pasien-pasien sindrom, karena komunikasi ke dokter giginya juga terbatas kan. Jadi butuh, biasanya kalau kasus penambalan begitu kalau sudah sangat banyak itu kalau saya lihat dokter anak itu biasanya pakai general anestesi. Dibius semua? Dibius total. Karena kalau misalnya yang autis tidak bisa kalau cuman mau ditambal satu-satu, itu bermasalah ya. Bisa dokternya juga bermasalah karena digigit dan semuanya tidak selesai perawatan. Jadi biasanya kalau ada kasus-kasus yang sindrom begitu, itu dilakukan general anestesi untuk melakukan perawatan semuanya. Jadi kalau ada giginya yang mau dicabut, ada yang mau ditambal, ada yang mau diapain, itu bisa langsung supaya tidak ada lagi pergerakan dari pasien. Karena kalau kayak sindrom tadi tidak bisa buka mulut, itu sangat susah itu kalau mau dilakukan. Jadi harus dipaksa. Kasihan juga kalau kasus pasien anak sakit baru mau dipaksa-paksa begitu kan. Jadi lebih bagus melakukan tindakan. Dan itu sudah berkembang sekarang. Spesialis penyakit anak, spesialis gigi anak. Spesialis gigi anak. Nah, kemudian untuk kami yang masyarakat awam ya, yang bukan dari
kalangan praktisi kesehatan, bukan dari kalangan keluarga yang ada di bidang kesehatan. Nah itu ada nggak dok saran-saran dari dokter agar kesehatan gigi dan mulut ini terjaga ya? Kan katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, tapi kayaknya lebih sakit gigi. Ya, intinya kalau kita yang dewasa ya tentu harus dijaga. Yang pertama sikat giginya, jadi minimal 2 kali sehari dengan sikat gigi yang benar, bukan sikat gigi yang asal sikat gigi istilahnya kan. Yang kedua, saya biasa memberi istilah sikat gigi itu dengan sapu gigi. Jadi sikat gigi ini kan mindsetnya itu keras, padahal sikat gigi itu harus pelan, tapi berulang-ulang. Jadi minimal 8 kali dalam satu area. Jadi dengan cara yang benar kan, ditarik ke atas bawah dan sebagainya, berputar. Kemudian lidah, itu untuk pasien-pasien dewasa. Tapi kalau kasus-kasus crowding, ya, berjejal giginya itu harus dirawat. Ya, kenapa? Karena pasti susah dibersihkan sehingga terjadi karies. Jadi kita biasanya arahkan ke pemasangan behel. Nah, kalau untuk yang susah ini untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini harus diperhatikan karena kalau giginya berlubang, hilang atau cepat itu maka akan terjadi maloklusi. Jadi akan pasti rahangnya tidak cukup nanti untuk menampung giginya, dan itu yang menyebabkan giginya berantakan pada saat dewasa. Atau ada kebiasaan buruknya, isap jari, bernapas melalui mulut, isap pensil, itu pasti giginya akan maju, mancung, barfes namanya, muka burung. Nah itu ada biasanya, dan kalau begitu kita konsul dulu ke THT bahwa ini bernapas melalui mulut ini tidak normal. Nah itu, dan itu yang kita pelajari semua pada kita pemasangan, bukan hanya pasang behel, tapi perawatan. Memang kalau anak-anak sudah usia berapa baru bisa masang behel, dan apakah perlu? Kalau pasang behelnya biasanya kita memasang setelah balik. Jadi kalau wanita setelah haid, kalau laki-laki setelah usia 12-13 ya muncul suara suara balik. Ya, itu ada hubungannya dengan kondisi kesehatan dok? Kenapa harus tunggu balik? Ya, pada namanya usia puncak pertumbuhan. Jadi setelah usia puncak pertumbuhan itu kalau untuk pemasangan behel. Tapi kalau dia punya kasus rahang bermasalah yang maju atau apa dan sebagainya, rahangnya yang bermasalah, itu sedini mungkin lebih cepat. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun lebih bagus. Jadi dengan alat-alat namanya miofungsional. Karena kita mau mengkoreksi rahangnya. Bagaimana caranya tahu dok kalau rahangnya bermasalah? Itu datang ke ortodontis. Oh, enggak maksudnya kapan kita harus bawa gitu? Oh, secepatnya. Kalau 7 tahun misalkan kita lihat giginya tidak rata, kita konsultasikan. Sekarang kalau ini gigi, hanya giginya bisa kita lakukan treatment seperti ini. Nanti namanya myofungsional, kita lebarkan rahangnya dan sebagainya. Tapi kalau giginya tidak terlalu crowding, hanya soal gigi. Kalau dia orang tuanya minded, harus pakai behel dok, saya mau pakai, nanti setelah usia berkembang. Kenapa? Karena kita asumsikan pasien itu perawatannya 3-4 tahun. Nah, kalau dia dilepas masih anak-anak, maka potensi untuk relapse-nya juga. Jadi karena rahang masih berkembang, jadi sudah bagus rapat, rahang masih bertumbuh, jadi bercelah lagi kembali. Makanya dia usia 18 tahun, 19 tahun baru dilepas mereka. Nah itu ideal treatmentnya di situ. Terus kalau gigi gingsul dok, itu gingsul kan bikin cantik ya, gigi yang bertumpuk di sini. Kalau saya lihat temennya ada gingsulnya, sebenarnya kalau dilihat manis gitu loh. Kenapa apakah memang harus diambil ya kalau ada kelebihan? Ya prinsipnya maloklusi itu gagal gigi, kegagalan. Jadi gingsul itu artinya fungsi. Memang giginya nggak berfungsi kan yang fungsi gigi taringnya tidak berfungsi, sehingga
ada fungsi merobek itu yang bermasalah di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi sumber penyakit dekat situ karena pasti makanan ini nyantol di situ. Ya, kemudian kalau tidak bagus lagi pembersihnya, ada karang gigi di situ dan gigi bisa goyang. Nah, kalau gingsul tidak boleh dicabut, gigi taring itu tidak boleh dicabut dalam prinsip orto. Harus gigi belakangnya, karena gigi taring itu kalau dalam dunia estetik, gigi itu orto itu dia adalah tiang penyangga, ya, akarnya besar, ya, bulat. Nah, kalau gigi itu dicabut, kecuali kalau memang sudah sangat rusak atau posisinya yang bermasalah, jadi bisa terbalik tidur. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ada yang saya tanyakan, penasaran dokter, dari kecil memang giginya udah bagus atau setelah gede baru dibagusin? Oh, saya waktu kecil justru kenapa saya masuk dokter gigi karena saya paling sering sakit gigi. Saya dulu waktu kuliah masih gigi tidak rapi. Jadi pada saat sekolah di Bandung, ambil spesialis, baru saya lakukan rawat orto. Karena gigi saya masuk juga, gingsul juga tuh saya. Masuk. Tapi itu yang bikin manis biasanya dok kalau di orang tua dulu itu, tapi secara kesehatan jadi. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa ini dokter ya. Jadi udah dokter, praktisi juga, bukan praktek juga. Boleh sambil diminum dok? Boleh ya? Boleh, silakan. Nah, terus aktivitas di luar saya baca tadi ada apa? Masika ICMI ya dok ya? Nasional ya, tingkat nasional ya. Iya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Masya Allah. Itu anak mudanya. Kalau ICMI kan orang dewasa, lebih dewasa ya. 45 tahun ke atas ke bawah itu Masika. Oh ya, boleh sedikit kegiatannya dok? Jadi di luar prakteknya ini, kegiatan-kegiatan sosialnya apa saja yang pernah? Ya, kalau kami di Masika kan karena dia cendekiawan, jadi selain kegiatannya diskusi, kajian, ya tentu dengan sosial. Jadi bisa bantu, termasuk waktu pandemi ini kan kita sangat aktif untuk bantu pemerintah dalam soal kampanye tentang pandemi, vaksin, stay at home. Itu kita jadi masih berhubungan dengan dunianya dokter ya? Tidak juga, kemarin kita bikin sekolah pemilu buat anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi lumayan juga sekolah pemilu itu kerjasama dengan Bawaslu dan KPU. Biar ikut berperan ya pemuda-pemuda Indonesia. Ya, itu tahun lalu. Jadi pandemi, sekolah pemilu, sama aksi-aksi sosial. Jadi kita juga bikin. Ya pokoknya intinya cendekiawan itu kan adalah ilmuwan yang peduli. Kalau definisinya. Jadi kalau dia peduli, ilmuwan untuk sendiri belum bisa dibilang itu intelektual. Itu peneliti misalnya kalau dia peneliti. Tapi kalau dia peduli sama maka disebut cendekiawan. Masya Allah. Harus seimbang. Oke, baik. Satu lagi dok, tokoh panutannya dokter dari kecil ada nggak yang diidolakan di Indonesia maupun di luar negeri? Saya orang tua saja, ayah. Oh, ayah. Kalau panutan relatif banyak sih sebenarnya, cuman ya biasa-biasa saja. Luar biasa. Jadi ternyata parenting ayahnya berhasil ini karena bisa mengidolakan ayahnya. Masya Allah, luar biasa berarti. Nah ini anaknya tadi 4 ya dok ya? 4. Masya Allah. Terus yang 3 di Albiruni Mandiri. Iya. SMP kelas 3, kelas berapa ya? 9 ya namanya. 9, kelas 8 dan kelas 3 SD. Masya Allah. Nah ini kalau boleh tahu, saya sedikit membacakan ya dok ya. Mario Maraja Pawindru kelas 9, Gau Punggawa Pawindru kelas 8, dan Sultan Batara Pawindru kelas 3 ya dok ya. Nah ini kalau boleh tahu kenapa memilih Albiruni dok? Ya, yang pertama tentu sebagai orang tua kita selalu berpikir tentang basic agamanya, ya kan? Sama dulu saya masuk di pondok pengajian, gitu kan. Kalau di kampung saya orang Maros,
Masya Allah. Jadi, mengaji di apa namanya sambil angkat air gitu itu dulu. Nah sekarang kan kita di kota itu ya karena kita sibuk tidak punya waktu, jadi harus sekolahnya sekolah agama gitu, jadi saya bukan negeri minded dan sebagainya. Saya dan istri itu memang sekolah harus berbasis agama karena agak repot kita punya waktu sekarang ini. Nah karena kita cari diskusi-diskusi, kebetulan senior-senior juga anaknya banyak di sini, ya kita putuskan waktu itu, setelah SMP, anak saya putuskan untuk di Al-Biruni. Ya. Tadinya di pesantren tapi kita kasih tarik karena masuk di Al-Biruni. Nah yang adiknya kelas 3 ini kita coba di Al-Biruni mulai dari kelas 1. Kalau dulu kakaknya ini kan bukan di Al-Biruni di sekolah. Iya, baru ketika kelas 7 kelas 7 ya Mas? Kelas 8 masuk di Al-Biruni Mandiri, Masya Allah. Ada perubahan yang dirasakan dok? Iya, sayangnya sih ini pandemi kan, jadi kelasnya online, terus banyak online terus saya. Tapi waktu saya compare kan anak yang SD yang SD sekarang dengan SD yang dulu itu agak beda dari sisi hasil gitu. Dan karena itu waktu anak saya tidak cocok lah istilahnya di pesantren, ya saya kasih pindah karena memang diskusinya dengan senior-senior teman-teman itu di situ bahwa Al-Biruni cukup cukup sesuai harapan lah istilahnya. Ekspektasi kita masukkan anak kita ke sekolah Islam itu kan basically-nya ya untuk mendapatkan ilmu agama yang cukup untuk bekalnya nanti kalau sudah dewasa. Karena tantangan sekarang ini berbeda tantangan kita dulu. Kalau dulu mungkin dengan sekolah negeri kita sudah dapat 2 jam karena kenakalan remajanya sedikit dulu. Sekarang di YouTube sudah banyak dan sebagainya, banyak sekali kejadian, dan saya kira kita juga harus punya effort yang besar untuk anak sekolah-sekolah yang Islami. Dan ya karena Bismillah kita berusaha, ya kita harus mampu untuk itu. Insya Allah ya. Semoga Al-Biruni Mandiri bisa memenuhi harapannya dari dokter dan juga orang tua yang lain. Prinsipnya saya dapat sekarang. Iya, Masya Allah. Karena prinsipnya Al-Biruni Mandiri kan leadership, entrepreneurship, and Quranic. Semoga kelak generasi-generasi mendatang juga bisa hebat-hebat seperti Dokter Ardi atau di profesi yang lain juga dengan ilmu agama yang mumpuni juga. Baik, jazakumullah atas kehadirannya Dokter Ardi, luar biasa ilmunya, insya Allah menjadi amal jariah, bermanfaat buat semua masyarakat. Baik pemirsa Al-Biruni Mandiri TV, sekian podcast kami hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه